Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, anak-anak, materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang virus. Submaterinya adalah yang akan kita bahas tentang masa lalu. Eits, jangan baper dulu loh. Masa lalu yang akan dibahas adalah masa lalu bagaimana virus pertama kali ditemukan. Ya, disimak baik-baik ya materinya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa yuk sama-sama. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan tentang sejarah ditemukannya virus, kondisi pandemi sekarang ini yang mengharuskan kalian untuk tetap berada di rumah, tetap belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap menjaga jarak. Coba usaha apa lagi yang dapat kalian lakukan untuk mencegah serangan virus COVID-19 agar tidak masuk ke dalam tubuh kalian? Kalian bisa menemukan jawabannya setelah mempelajari kompetensi dasar tentang virus ini. Ditemukannya virus awalnya disebabkan gara-gara ada suatu tumbuhan yang terkena suatu penyakit. Penyakitnya ada di sekitar ujung daun, yaitu bercak-bercak kuning di sekitar daun tersebut. Ada yang tahu nggak tumbuhannya apa? Ya, betul sekali. Tumbuhannya adalah tembakau. Pada saat itu, tembakau dinilai memiliki peranan yang sangat penting di bidang perindustrian, sehingga mulailah diteliti mengenai penyakit yang ada pada tanaman tembakau. Ilmuwan yang pertama kali meneliti yaitu Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman yang melakukan penelitian di sekitar tahun 1883. Apa yang ditemukan oleh Meyer? Ternyata Meyer ini dapat menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit dari tanaman tembakau yang daunnya bercak-bercak berwarna kuning ke tanaman tembakau yang sehat, hanya dengan mengoleskan getahnya saja. Tetapi sayangnya, waktu itu Meyer tidak bisa menemukan mikroba apa yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Akhirnya, ia berpendapat bahwa penyakit bercak kuning pada daun tembakau disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang ia sebutkan adalah bakteri yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak mampu dilihat oleh mikroskop. Itulah penelitian yang dilakukan oleh Meyer. Satu dasawarsa kemudian, seorang ahli biologi dari Rusia menguji kembali hipotesa yang dikemukakan oleh Adolf Meyer. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Dmitri Ivanovsky. Seperti halnya Meyer, yang pertama kali ia lakukan adalah mengekstraksi getah dari tanaman tembakau yang terinfeksi sakit. Kemudian getah tersebut disaring menggunakan saringan bakteri dan getah hasil saringan dioleskan kepada tanaman yang sehat. Hasilnya adalah tanaman yang sehat menjadi terinfeksi ataupun ikut terinfeksi juga. Nah, Dmitri Ivanovsky waktu itu menyaring ekstraksi getah tanaman tembakau dengan menggunakan saringan bakteri ya. Namun ternyata setelah melalui proses penyaringan,
getah ini masih dapat menimbulkan penyakit. Artinya, penyebab penyakit ini bukanlah berasal dari bakteri. Tetapi, meskipun begitu, Dmitri Ivanovsky tetap berpegang teguh kepada hipotesanya bahwa bakterilah yang menjadi penyebab tanaman tembakau menjadi bercak-bercak berwarna kuning. Dia berpendapat atau beralasan bahwa bakteri yang menyerang tanaman tembakau adalah bakteri yang ukurannya sangat kecil dan bisa melalui saringan bakteri. Selanjutnya, seorang ahli biologi dari Belanda meneruskan penelitian ini. Dia adalah Martinus Beijering. Ia melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel penyebab penyakit pada tembakau ini mampu melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Namun, replikasinya hanya berlangsung di dalam sel yang diinfeksinya saja. Artinya, ketika dia berada di luar lingkungan sel, dia tidak mampu melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Pada penelitian yang lebih lanjut ini, Martinus Beijering menemukan bahwa tidak seperti bakteri pada umumnya. Nah, agen misterius ini tidak bisa dikultur pada media nutrisi seperti di dalam tabung reaksi ataupun di dalam cawan Petri. Martinus Beijering ini menggambarkan bahwa partikel yang ukurannya kecil tersebut bukanlah bakteri karena ukurannya sangat kecil dan strukturnya sangat simpel jika dibandingkan dengan bakteri pada umumnya. Maka, Beijering merupakan saintis pertama yang berbicara mengenai konsep virus. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Beijering belum selesai ya. Selanjutnya, pada tahun 1935, seorang ilmuwan dari Amerika bernama Wendell Stanley mengkonfirmasi apa yang telah ditemukan oleh Martinus Beijering. Ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau ini, yang kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai virus, yaitu virus penyebab bercak kuning pada daun tembakau atau TMV, yaitu Tobacco Mosaic Virus. Tapi jangan salah ya, yang luar biasa dari virus ini adalah walaupun dia mampu mengkristalkan diri, virus ini masih tetap aktif ya, artinya dia tidak mati. Oke, jadi sampai sini menurut kalian virus termasuk ke dalam golongan makhluk hidup bukan sih? Karena di satu sisi dia mampu untuk melakukan replikasi atau perbanyakan diri seperti halnya makhluk hidup lainnya, tetapi di sisi lainnya dia mampu untuk mengkristalkan diri. Oke, jawaban terkait pertanyaan ini kita akan bahas minggu depan ya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri virus, struktur virus, dan replikasi virus. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian menyimak tayangan tadi, kalian membuat diagram alir atau flowchart urutan bagaimana sejarah ditemukannya virus. Silakan dibuat dan dikumpulkan ke Google Classroom.
Selamat belajar ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.